Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita. Saya dari jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas E angkatan tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah yang saya tulis dengan judul Tantangan dan Upaya Guru BK dalam Menghadapi Siswa Berkepribadian Introvert. Di dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling juga mempunyai peran yang sangat penting untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli agar mampu mengaktualisasikan potensi diri mereka dalam rangka mencapai tugas perkembangan. Nah, fasilitas yang dimaksud di sini adalah sebagai upaya memperlancar proses, karena secara kodrat setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang. Nah, bimbingan dan konseling adalah upaya yang sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli dalam mencapai kemandiriannya. Nah, bimbingan dan konseling adalah dua hal yang berbeda. Menurut Tika Evi tahun 2020, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu ataupun kelompok dengan tujuan agar setiap individu dapat memahami diri mereka, mengenali lingkungan mereka, dan merencanakan masa depan mereka. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Sedangkan konseling sendiri adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dan klien atau konseli, yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, kesimpulannya adalah fungsi dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik dalam menjalani proses perkembangan yang terkadang berupa permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh peserta didik. Lalu, kepribadian introvert sendiri adalah diartikan seseorang yang memiliki pribadi yang cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Di sisi lain, predikat kita sebagai makhluk sosial adalah bisa selalu berkomunikasi dengan manusia di sekeliling kita. Nah, orang-orang introvert terkadang berusaha untuk memahami diri mereka sendiri dengan cara melakukan banyak perenungan dan berkontemplasi. Nah, masuk pada pembahasan rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan siswa berkepribadian introvert. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa berkepribadian introvert. Yang pertama adalah faktor genetik. Nah, faktor ini adalah faktor yang diturunkan dari orang tua mereka. Yang kedua adalah kepribadian yang cenderung kaku. Yang ketiga adalah tidak percaya diri. Yang keempat, kesulitan dalam mengontrol emosi atau masalah emosional mereka. Yang kelima adalah pengaruh budaya, dan yang terakhir adalah ketertarikan pribadi. Nah, ketertarikan pribadi ini kadang kalau seorang introvert itu mereka lebih cenderung terhadap hal-hal yang tenang dan reflektif seperti membaca, menulis, dan seni lainnya yang mereka rasa itu sesuatu yang tenang dan reflektif. Nah, masuk pada rumusan masalah yang kedua, yaitu layanan apa saja yang dapat dilakukan oleh konselor atau guru BK dalam menghadapi siswa berkepribadian introvert. Nah, ada beberapa layanan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka seperti sekolah baru, tempat baru, maupun lingkungan-lingkungan yang baru mereka datangi. Nah, yang kedua adalah layanan informasi. Layanan ini memberikan informasi yang diperlukan oleh siswa seperti tentang karir, pendidikan lanjutan, maupun kegiatan sosial dan akademik lainnya. Lalu yang ketiga adalah layanan penempatan atau penyaluran. Nah, ini membantu peserta didik atau konseli untuk menempatkan diri mereka sesuai dengan bakat, minat, maupun kemampuan yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Nah, layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran.
Yang berikutnya adalah layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini memberikan dukungan kepada individu untuk menyelesaikan masalah pribadi ataupun masalah emosional dan sosial mereka. Nah, yang berikutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, pada layanan ini membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang untuk membahas isu-isu ataupun masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, yang berikutnya adalah layanan konsultasi. Layanan ini berkolaborasi antara guru, konselor, dan orang tua dalam membahas masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Yang berikutnya adalah layanan mediasi. Nah, layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh siswa, baik itu siswa antar siswa maupun siswa antar pihak lain. Nah, berikutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh peserta didik yang berkepribadian introvert. Nah, tantangan yang pertama adalah kesulitan dalam berinteraksi sosial. Yang kedua, mudah kehilangan konsentrasi. Yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, stres dalam penilaian publik. Yang kelima, keterbatasan dalam ekspresi kreatif. Yang berikutnya adalah kecemasan sosial, dan yang terakhir adalah persepsi negatif. Nah, rumusan masalah yang terakhir adalah apa saja tantangan yang dihadapi guru BK dalam mendukung peserta didik berkepribadian introvert. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru BK ataupun konselor dalam menghadapi siswa berkepribadian introvert. Yang pertama adalah kesulitan dalam komunikasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, beban kerja yang tinggi. Yang keempat, kurangnya kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, adaptasi terhadap teknologi dan keberagaman karakteristik siswa. Yang selanjutnya adalah stigma sosial. Dan yang terakhir adalah keterbatasan program bimbingan yang sesuai. Nah, dari pembahasan yang telah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa siswa berkepribadian introvert menghadapi berbagai masalah tantangan yang berakar dari faktor genetik, karakteristik kepribadian, serta lingkungan sosial dan budaya. Siswa introvert cenderung kesulitan dalam berinteraksi sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti layanan orientasi, informasi, konseling, dan mediasi. Namun, guru BK juga tentu menghadapi tantangan dalam memberikan dukungan kepada siswa introvert, termasuk kesulitan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pemaparan tentang isi dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Tantangan dan Upaya Guru BK dalam Mengatasi Masalah Siswa Berkepribadian Introvert. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Alvita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.